Terlihat seorang perempuan yang gak sengaja nabrak seorang cowok, tapi tiba-tiba waktu terhenti dan ada sesosok arwah yang menyentuhnya. Seorang wanita bernama Yukawa Juri melamar kerja di salah satu perusahaan. Juri pulang ke rumah kakeknya dan kelihatan lesu karena hasil wawancaranya kurang memuaskan. Juri ingin segera hidup mandiri di tengah-tengah keadaan keluarganya yang sulit. Ayahnya dipecat, kakak laki-lakinya pengangguran, dan kakak perempuannya, Sanae, melahirkan anak, Makoto, tanpa tahu siapa bapaknya. Juri ditelepon Sanae untuk menggantikannya menjemput Makoto, karena ia sibuk kerja. Juri nyuruh kakaknya, Tsubasa yang kerjaannya cuma main game, untuk menjemput Makoto. Pas perjalanan pulang, Makoto dan Tsubasa malah diculik. Penculik itu lalu menelpon lalu meminta tebusan 5 juta yen dalam waktu 30 menit. Juri dan ayahnya menggunakan tabungan kakeknya buat ngambil uang ke bank. Tapi sayangnya mobil mereka lagi dipinjam. Akhirnya kakeknya punya cara lain. Kakeknya ngambil batu wasiat. Mereka memegang batu itu dan si kakek menumpahkan darahnya ke batu, lalu melakukan ritual. Juri ingat kalau dulu ia pernah melakukan hal serupa. Seketika keluar makhluk kayak ubur-ubur berterbangan masuk ke tubuh Juri, kakek, serta ayahnya. Dan waktu pun berhenti. Kakeknya menjelaskan kalau dunia yang berhenti ini dinamakan diam. Kekuatan ini sudah turun-temurun dikuasai oleh keluarga mereka. Namun, mereka nggak ingin banyak orang mengetahuinya. Karena kekuatan tersebut bisa dipakai buat hal-hal jahat. Dan manusia yang menggunakan kekuatan tersebut untuk hal jahat akan dimangsa oleh penghuni dunia diam. Pas mereka sampai dan mau membawa Tsubasa dan Makoto keluar, datang si penculik yang ternyata juga bisa bergerak. Ternyata mereka menculik Makoto untuk nangkap si kakek, pewaris terakhir pemilik batu kuno yang bisa menghentikan waktu. Salah satu penculik ingin memukul Juri, namun kakeknya langsung berteleport dan menyelamatkan Juri. Saat mereka berusaha kabur, Makoto diancam akan dibunuh. Seketika, makhluk yang dibicarakan sang kakek yaitu monster pengawas datang. Scene lalu berpindah beberapa bulan sebelum para penculik melakukan aksinya. Mereka adalah sekelompok orang bernama Cinta Sejati yang punya batu kuno sama kayak si kakek, namun bukan batu utama. Mereka membutuhkan batu utama untuk bisa menggunakan kekuatan statis seperti dalam kitab suci mereka. Balik ke sang monster pengawas yang langsung menggeprek kepala sang penculik yang melanggar aturan. Kemudian monsternya hilang. Kakek dan Juri melarikan diri. Saat dalam perjalanan pulang, kakeknya cerita ke Juri kalau sang pengawas itu melindungi orang biasa di dunia diam. Kakek dan Juri masih bingung kenapa ada orang lain yang juga bisa bergerak di dunia diam. Balik lagi ke tempat penculikan, saat penculik yang melanggar aturan mati, jiwa sang penculik keluar lalu masuk ke dalam tubuh Tsubasa, sehingga dia tersadar. Terlihat Majima dan Sagawa, bagian dari komplotan penculik sekaligus kelompok Cinta Sejati. Majima sadar bahwa makhluk yang keluar tadi adalah Kanurini, sesuai apa yang ada di kitab, tapi bentuknya lebih kecil. Sagawa cerita kalau mungkin aja seiring perkembangan, banyak perubahan dari si Kanurini atau sang pengawas ini. Lalu balik ke kakeknya Juri yang cerita kalau dunia diam ini mirip seperti frame film. Mereka hanya masuk ke sebagian kecil frame aja. Jadi kakeknya berencana melepaskan mantranya dan meninggalkan dunia diam yang dimasuki oleh si para penjahat. Lalu mengaktifkan kembali mantranya. Mereka akan masuk ke dunia diam yang berbeda. Dengan begitu, mereka bisa membawa Tsubasa dan Makoto kembali. Tapi Takafumi, ayahnya Juri juga masih ada di dunia diam itu. Makanya, kakeknya meminta Juri mengambil kembali batu utamanya dulu dan kakeknya akan kembali ke tempat si penculik. Terlihat Sagawa dan Shigatsu yang lagi ngomongin tentang Kanurini. Kalau masih ada Kanurini, mereka nggak bisa membunuh dan rencana mereka mengambil batu utama bisa aja gagal. Sagawa ingat perkataan Majima kalau badan Kanurini lebih kecil dari deskripsi di kitab. Makanya Sagawa berniat membuktikan hal itu. Lalu, balik ke Tsubasa yang bangun dan menghampiri Makoto. Tsubasa membawa Makoto ke rumah sakit. Balik ke si kakek yang berhasil menyelinap masuk. Si kakek juga menemukan sebuah batu kuno yang bisa menghentikan waktu. Si kakek pun sadar kalau ternyata para penjahat itu udah mengincar mereka lama dan nunggu saat si kakek merapalkan mantranya. Juri yang masuk ke rumahnya untuk mengambil batu kuno ketangkap sama para penjahat yang udah ada di rumahnya duluan. Lehernya Juri langsung dicekik. Namun, mata Juri tiba-tiba berubah putih. Lalu memukul si penculik itu dan jiwanya keluar. Jiwa yang keluar itu disebut Tamawani. Majima menjelaskan, Tamawani membuat mereka bisa hidup di dunia diam, dan kalau Tamawani keluar dari tubuh seseorang di dunia diam,
maka orang itu udah nggak bisa hidup lagi di dunia diam. Ternyata, Juri memiliki kekuatan untuk mengeluarkan tamawani seseorang. Ketika Juri mendapatkan batunya dan pergi, Juri nggak sengaja ketemu Majima. Ia merasa pernah melihat Majima sebelumnya. Lalu, Xiaomi datang ke rumah Juri. Majima pun menjelaskan ke Xiaomi. Xiaomi pun berniat pergi ke tempat Sagawa untuk menceritakan kejadian tadi. Lalu di tempatnya Sagawa, ia melakukan percobaan untuk membuktikan Kanurini keluar jika mereka melakukan pembunuhan di dunia diam. Dan benar aja, saat orang itu mau menusuk kepala orang lain, ternyata Kanurini keluar dan menghancurkan orang yang ingin membunuh di dunia diam itu. Sagawa merasakan butiran debu yang keluar dari Kanurini, yang ternyata semacam protein. Ukuran Kanurini yang keluar tadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Sagawa pun menyimpulkan jika Kanurini menggunakan energinya untuk menghentikan orang lain yang ingin membunuh, maka wujudnya akan semakin kecil. Lalu, tamawani yang keluar dari tubuh orang mati tadi masuk ke badannya Makoto, dan Makoto tersadar. Balik ke tempat Sagawa, Xiaomi ngejelasin kalau batu utamanya dibawa kabur Juri. Lalu, Takafumi dibawa ke hadapan Sagawa. Mereka pun membuat kesepakatan mengenai batu kuno itu. Kemudian, Juri akhirnya ketemu sama kakeknya. Namun tiba-tiba ada yang menyerang mereka. Kakeknya langsung menghilang dengan berteleportasi. Saat mereka mau jalan pulang, tiba-tiba ada yang menyerang Juri dari belakang. Untungnya, si kakek ini langsung menahan serangannya. Juri lalu menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan tamawani si musuh. Nah, ternyata dulu Juri pernah dibawa kakeknya ke dunia diam. Dan dari kecil, Juri punya kekuatan untuk mengeluarkan tamawani. Sehingga si kakek khawatir dengan kekuatan Juri. Oleh karena itu, si kakek menyembunyikan dunia diam ke Juri. Lalu, segerombolan penjahat itu semakin banyak datang menghampiri Juri dan si kakek. Mereka akhirnya melarikan diri. Sampai si kakek udah gak kuat buat lari-lari lagi. Juri akhirnya menggunakan kekuatannya dan mengeluarkan tamawani si para penjahat. Dan mereka pun akhirnya bisa selamat. Si kakek dan Juri beristirahat. Juri lalu ngasih tahu kakeknya kalau dulu waktu dia bocil, Juri melihat ada bocil lain dan dia menduga itu adalah Majima. Tapi si kakek nggak tahu. Lalu si kakek dan Juri pergi lagi ke tempat Makoto dan Tsubasa di Sandra. Pas sampai dan ngeliat Makoto dan Tsubasa nggak ada, kakeknya curiga tamawani dari seorang mayat udah memasuki tubuhnya Tsubasa. Di tempat lain, Sagawa nanya soal dunia diam ke Takafumi. Tapi ternyata Takafumi ini nggak mengetahui apa-apa mengenai dunia diam karena si kakek nggak pernah membicarakannya. Di tempat Majima, anggota yang lain menyelidiki teman-teman mereka yang diam. Salah satu dari mereka ingin keluar dari dunia diam. Tapi Majima menjelaskan kalau mereka ingin keluar maka membutuhkan batu utama. Orang dengan hidung warna ungu ini terlihat emosi dan ingin membunuh orang yang diam. Seketika Kanurini keluar untuk menghancurkan si hidung ungu. Ukuran Kanurini kali ini terlihat makin kecil daripada sebelumnya. Setelah itu, si Kanurini terlihat lemas dan kemudian terjatuh. Pas Majima menyelidiki, ternyata di dalamnya ada seseorang. Majima lalu cerita kalau Kanurini awalnya seorang manusia dan mungkin aja masih ada Kanurini yang lainnya. Lalu, Majima menceritakan kalau keluarganya dulu ada yang pernah menjadi Kanurini. Jadi dulu sewaktu Majima bocil, Majima membawa sebuah batu yang ternyata adalah batu kuno pengganti. Batu itu tiba-tiba aktif karena kakeknya Majima melakukan ritual ke batu kuno yang utama. Semua anggota keluarga Majima pun kaget saat melihat tamawani masuk ke tubuhnya dan sekitarnya diam. Dan tiba-tiba badan dari ayahnya memancarkan tamawani. Begitu pula dengan ibu dan saudara laki-lakinya Majima. Kemudian mereka pun menghilang. Majima pun lari ketakutan dan gak lama kemudian Majima gak sengaja ketemu Juri. Lalu dengan kekuatannya Juri mengeluarkan tamawani Majima dan Majima keluar dari dunia diam. Rencana Majima mau masuk lagi ke dunia diam adalah untuk membebaskan anggota keluarganya yang berubah menjadi Kanurini. Gak lama kemudian, kakek dan Juri kembali ke rumah. Juri melepaskan lagi tamawani salah satu penjahat. Penjahat itu berusaha melawan, tapi kakek menggunakan kekuatan teleportasinya untuk menghindar. Akhirnya para penjahat pun keluar dari rumahnya Juri. Juri lalu menuliskan pesan untuk Tsubasa agar menjaga Makoto. Lalu Majima dan lainnya menemui Sagawa untuk menceritakan semuanya. Sagawa pun memerintahkan yang lainnya untuk menangkap si kakek dengan memanfaatkan Takafumi. Lalu,
Sagawa berniat melakukan percobaan lagi untuk memancing Kanurini keluar. Karena kata Majima kemungkinan masih ada Kanurini yang lainnya. Saat Sagawa memancing Kanurini keluar dengan mencoba membunuh orang lain, muncullah Kanurini kecil. Majima yang melihat itu menduga kalau itu adalah saudara laki-lakinya. Lalu muncul lagi 2 Kanurini besar dan kemungkinan itu adalah ayah dan ibunya Majima. Di sisi lain, Kake dan Juri akhirnya bertemu Takafumi dan akan membawanya pergi dari tempat para penjahat. Kemudian, mereka diserang oleh para penjahat dan dengan cepat si Kake menggunakan kekuatan teleportasinya untuk melarikan diri. Balik ke Tsubasa dan Makoto yang akhirnya sampai di rumah. Pas sampai, Tsubasa ngelihat Kanurini yang udah berubah jadi pasir dan dia kira ini semua adalah mimpi. Namun, Tsubasa tiba-tiba lihat salah satu penjahat yang bawa pisau. Tsubasa langsung diserang oleh si penjahat itu. Tsubasa langsung nyuruh Makoto buat kabur. Lalu, Tsubasa berusaha melawan si penjahat itu sampai membuatnya pingsan. Saat Tsubasa keluar rumah lagi buat nyari Makoto, tiba-tiba Tamawani di badannya mau keluar dan saat itu juga Tsubasa bertemu dengan Juri, Kake, dan Takafumi. Badan Tsubasa tiba-tiba mau berubah jadi Kanurini. Juri seketika menggunakan kekuatannya untuk mengeluarkan Tamawani dari tubuh Tsubasa, sehingga ia nggak jadi Kanurini. Lalu muncul Majima. Majima bilang kalau ia menyandra Makoto dan menyuruh Juri untuk menolong anggota keluarganya yang berubah menjadi Kanurini. Akhirnya mereka pun melakukan percobaan untuk memanggil para Kanurini. Akhirnya datang 3 Kanurini. Kanurini yang badannya kecil berhasil dikalahkan Juri. 2 Kanurini badan besar juga. Lalu Majima mulai menggali badan Kanurini yang berubah jadi pasir. Ditemukannya ayah, ibu, dan juga saudara laki-lakinya. Saudara laki-lakinya Majima masih bisa berjalan. Tapi ia nggak mengenali Majima dan bilang kalau badannya sakit. Lalu, keluarlah Tamawani dari dalam tubuh saudaranya itu, yang menyebabkan saudaranya nggak bergerak lagi. Majima nangis bersyukur karena saudara laki-lakinya masih hidup. Kemudian, datang salah satu anggota kelompok cinta sejati yaitu Sako ke Kake dan Juri. Ia berniat bergabung dengan mereka, namun Juri menolaknya. Tapi si Kake menerima Sako karena mereka memang kekurangan anggota buat melawan kelompok cinta sejati. Di tempatnya Sagawa, ia bersama Xiaomi sedang menyelidiki tubuh Tsubasa yang diam dan terlihat setengah Kanurini. Nah, si Sagawa ini sebenarnya nggak tertarik dengan kehidupan di masa depan. Jadi tujuan sebenarnya dia masuk ke dunia diam adalah supaya bisa bebas menjalani hidup tanpa adanya batasan waktu. Sagawa juga berniat menyerahkan jabatannya sebagai pemimpin cinta sejati ke Xiaomi. Ada anggota cinta sejati yang mendengar obrolan mereka, dan dia pun terlihat kecewa dengan Sagawa yang ternyata berbeda tujuannya dengan kelompok mereka. Di tempat lain, Majima, Sako yang udah bergabung dengan Juri dan si Kake berencana menyerang kelompok cinta sejati dengan bantuan kekuatannya Juri. Namun, si Kake berencana menyelamatkan Tsubasa yang diam karena Tamawani udah keluar dari tubuhnya. Dikarenakan Kanurini di dunia diam kemungkinan udah nggak ada, si Kake takut para kelompok cinta sejati bisa melakukan pembunuhan. Lalu, Kake dengan yang lainnya mulai menghajar satu persatu penjaga dan kelihatannya para anggota kelompok cinta sejati mulai males-malesan kerja karena udah nggak percaya lagi dengan bos mereka, Sagawa. Ada salah satu anggota cinta sejati yang berhasil menemukan batu utama di atas pohon. Mereka pun langsung menemui Sagawa, tapi mereka nggak langsung ngasih batu utama itu. Mereka membutuhkan penjelasan langsung mengenai kepemimpinan kelompok cinta sejati ke Sagawa. Namun, tiba-tiba Sagawa mengeluarkan cahaya Tamawani dan ingin berubah jadi Kanurini. Tapi ternyata, dia bisa mempertahankan wujudnya untuk nggak berubah menjadi Kanurini seutuhnya. Salah satu anggota ada yang ingin menusuk Sagawa, tapi dengan kekuatannya Sagawa, ia berhasil menghentikannya dan melawan balik anggotanya. Ia juga ngetes kekuatan Kanurini yang dia punya. Sagawa membunuh beberapa anggotanya dengan menggeprek kepalanya. Lalu, Sagawa memerintahkan anggotanya yang lain untuk membunuh Tsubasa yang sebelumnya hampir berubah jadi Kanurini. Untungnya, Juri datang untuk menghentikannya. Melihat ada Juri, Sagawa pun ingin membunuhnya juga, tapi si Kake dengan cepat menyelamatkan Juri dengan berteleport. Lalu akhirnya, Sagawa dan Xiaomi membawa Tsubasa. Di sisi lain, Majima berniat membuat Xiaomi bekerja sama dengannya. Dengan begitu, mereka bisa lebih mudah menyelamatkan Tsubasa. Sagawa terlihat sedang mengisi tenaganya dengan makan banyak, dan tiba-tiba badannya Sagawa berubah jadi lebih besar dan berotot. Lalu,
Majima datang menemui Xiaomi. Ternyata Xiaomi ini udah tahu kalau Majima mengkhianati kelompok cinta sejati. Xiaomi bilang kalau dirinya akan terus berada di pihaknya Sagawa. Xiaomi lalu melaporkan ke Sagawa kalau Majima mengkhianati mereka. Akhirnya, Sagawa menghampiri Majima dan menghajarnya sampai membuat Majima terpental jauh. Juri, kakek, dan Sako datang membantu Majima. Tapi sayangnya, Xiaomi udah memprediksi gerakan si kakek. Sampai akhirnya si kakek terkena pisau. Tapi ternyata, Sagawa dan Xiaomi malah mundur dan kabur gitu aja. Majima menduga Xiaomi dan Sagawa datang menyerang si kakek hanya untuk mengambil darahnya, agar bisa menggunakan batu utama untuk ritual. Dan bener aja di labnya, Sagawa dan Xiaomi sedang berusaha mengaktifkan batunya dengan darahnya si kakek. Ketika Juri dan lainnya lagi memikirkan suatu rencana, tiba-tiba badannya si kakek mengeluarkan cahaya. Juri menduga Sagawa dan Xiaomi lagi berusaha mengaktifkan batu utama. Akhirnya Juri dengan cepat dibawa kakek pergi dengan teleport menuju ke batu utama dan Juri langsung menghancurkannya, sehingga badannya si kakek kembali normal. Lalu tiba-tiba datanglah Sagawa yang ingin membunuh Juri, tapi dihentikan oleh Xiaomi. Nah, Xiaomi ini tiba-tiba ingin bergabung ke pihaknya Juri dan lainnya. Akhirnya karena batu utamanya sudah dihancurkan, jadi satu-satunya cara agar mereka bisa kembali ke dunia asli dengan cara menggunakan kekuatannya Juri. Namun, hal itu nantinya akan menyebabkan Juri tinggal selamanya di dunia diam. Di tempat lain, salah satu anggota cinta sejati yang udah mati berubah menjadi Kanurini. Kembali ke Juri dan lainnya. Xiaomi cerita kalau Sagawa dapat mendeteksi keberadaan seseorang, namun gak bisa ngedeteksi siapa orangnya dalam radius 100 meter. Xiaomi juga ngasih tahu alasan Sagawa ingin menjadikan Nurini adalah agar dirinya bebas melintasi dunia tanpa memikirkan batas ruang dan waktu. Di tempat Takafumi yang lagi sama Makoto, tiba-tiba Kanurini dari anggota cinta sejati muncul dan menyerang Takafumi. Namun, mata Makoto tiba-tiba berubah putih sama kayak Juri dan bisa mengendalikan Kanurini. Kanurini itu pun nurut sama si Makoto, sehingga Takafumi gak jadi dihancurkan oleh Kanurini. Juri dan yang lainnya menghampiri Makoto dan Takafumi. Mereka heran ngelihat Kanurini yang diam. Takafumi berbohong kalau Kanurini itu diam berkat kekuatannya. Dia pun mencoba mengusir si Kanurini sampai membuatnya kabur. Juri dan yang lainnya percaya kalau itu adalah kekuatan dari Takafumi. Akhirnya mereka mengajak Takafumi bergabung. Dari kejauhan, Sagawa merasa kalau dirinya sedang diamati. Yap, Makoto dari tadi mengamati pergerakan Sagawa dari jauh. Sampai akhirnya mereka pun bertemu dengan Sagawa. Sagawa udah mempersiapkan diri buat melawan Juri dan lainnya. Begitu pula dengan kelompok Juri. Tiba-tiba Kanurini juga muncul dan menyerang Sagawa. Juri kemudian mencoba untuk mengeluarkan Tamawani Sagawa. Makoto juga menggerakkan Kanurini untuk menangkap Sagawa. Dan akhirnya, Juri dan yang lainnya sadar kalau yang menggerakkan Kanurini adalah Makoto. Namun, badan Sagawa tiba-tiba membesar dan kempes jadi kecil. Makoto pun terlihat kesakitan. Ternyata si Sagawa tadi udah memakan inti dari Kanurini yang dikendalikan Makoto. Sagawa kemudian melarikan diri. Sagawa lalu menghampiri lagi Juri dan lainnya. Sagawa bilang kalau dirinya bisa mengembalikan mereka ke dunia asli. Tapi Juri gak percaya dan menyerang Sagawa mencoba untuk mengeluarkan Tamawaninya. Tapi ternyata Tamawani Sagawa tidak mau terlepas. Akhirnya Juri mencoba membunuhnya dengan pisau, tapi kakeknya menahannya. Setelah itu, mereka berdebat siapa yang akan membunuh Sagawa. Tiba-tiba Takafumi datang langsung menusukkan katananya ke Sagawa berkali-kali. Tiba-tiba tubuh Sagawa hancur, tapi dia masih hidup berupa otak dan usus kayak kuyang. Sagawa pun lari kabur. Mereka mengejar Sagawa, tapi Sagawa malah mengeluarkan benang-benang yang tajam kayak silet. Sampai-sampai Takafumi yang mau menyerangnya malah terluka sampai jarinya terpotong. Juri akhirnya menggunakan kekuatannya untuk melepaskan Tamawani Takafumi supaya ia tidak kesakitan. Sagawa lalu memakai benang itu untuk melindungi dirinya sendiri seperti kepompong. Karena gumpalan benang diam aja, jadi Juri dan lainnya pun menjalani kegiatan seperti biasa. Saat malam harinya, Juri menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan Makoto ke dunia asli. Kemudian, Juri juga mulai sadar kalau dengan kekuatannya dia bisa menghancurkan benang Sagawa karena benang itu juga terbuat dari Tamawani. Juri pun akhirnya menghancurkan benang Sagawa, namun dari gumpalan benang itu keluar sesosok bayi yang ternyata itu Sagawa.
Juri mulai menggunakan kekuatannya untuk membebaskan kakeknya dan lainnya buat balik ke dunia asli. Karena semuanya udah selesai, Juri lalu merawat Sagawa yang menjadi bayi dulu. Sebelum akhirnya setelah 6 bulan, dia mengeluarkan Tamawani Sagawa dan mengembalikannya ke dunia asli. Akhirnya sekarang Juri sendirian di dunia diam. Tiap hari Juri menjalani kehidupannya sendirian. Karena stres tinggal di dunia diam sendirian, dia akhirnya perlahan berubah menjadi Kanurini. Dan saat Juri hampir mau berubah menjadi Kanurini, ia bertemu dengan seorang wanita di awal scene yang ternyata adalah istri dari seseorang yang membuat batu kuno itu. Wanita itu pun meminta maaf ke Juri karena suaminya semuanya jadi begini. Cerita diakhiri dengan Juri yang ditolong oleh wanita itu untuk bisa kembali ke dunia asli. Juri pun merasa senang karena ia bisa kembali lagi ke rumahnya. Oh iya, Juri juga merawat Sagawa sebagai anak angkatnya sendiri.